Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ladina Sila Putri Ayadi dengan NIM 231110015. Nah, saya dari Prodi S1 Keperawatan dari IKA Strada Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem kardiovaskuler. Jadi, apa sih sistem kardiovaskuler itu? Jadi, sistem kardiovaskuler merupakan kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan transportasi dalam seluruh tubuh. Nah, fungsinya yaitu mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, mengandung hormon, mengandung zat metabolisme, mengandung zat-zat sisa ke dalam tubuh. Nah, sistem ini merupakan sistem yang tertutup. Mengapa demikian? Karena sistem kardiovaskular merupakan sebuah sistem yang hanya terletak di jantung dan pembuluh darah. Dia tidak akan mengedarkan darah di luar pembuluh darah dan di luar jantung. Maka itu dia disebut dengan sistem yang tertutup. Nah, dilihat dari kata kardiovaskular berarti adanya kardio dan juga adanya vaskuler. Kardio yang merupakan jantung dan vaskuler merupakan pembuluh darah. Jadi sudah tahu ya organ yang ada di dalamnya yaitu jantung dan pembuluh darah. Sekarang kita bahas pertama mengenai jantung. Nah, jadi jantung manusia itu besarnya seberapa sih? Jadi jantung manusia itu besarnya kurang lebih 1 kekalan tangan. Nah, kalau untuk beratnya itu kurang lebih 250-400 gram. Itu sekitar 8-10 ons. Dalam 1 kali pompa jantung itu terdapat 60-80 kali denyut. 1 kali denyut itu kurang lebih 70 cc darah. Nah, jadi kalau 1 kali curah jantung, 1 kali pompa itu kurang lebih berapa ya? Nah, jadi dalam 1 kali curah jantung itu kurang lebih 5 liter darah. Jadi banyak sekali ya dalam 1 kali curah jantung itu. Padahal kita nggak sadar kalau ternyata dalam 1 kali curah jantung itu sebanyak itu darah yang mengalir di tubuh kita. Kita juga harus tahu dong letak dari jantung itu di mana. Jadi letak jantung itu ada di tengah-tengah dada dan dia ada di antara paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, kemudian depan jantung itu dibatasi dengan apa sih? Jadi bagian depan jantung itu dibatasi oleh koste 345 atau tulang rusuk dan juga sternum. Hampir 2/3 jantung itu letaknya di bagian kiri garis median sternum atau bagian sinistra garis median sternum. Yang kemudian apex jantung atau apex cordis itu letaknya di midclavicula sinistra atau tulang selangka bagian kiri dan itu tinggi interkostal 4-5. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui dong apa aja sih lapisan dari jantung itu. Jadi di jantung ada 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan epikardium. Dia merupakan lapisan paling luar dan dia terdiri dari jaringan perikardium dan juga jaringan epitel. Dia merupakan jaringan ikat yang kuat dan tebal sehingga dia tidak elastis. Kemudian yang kedua ada lapisan miokardium. Mio yang berarti tengah, jadi lapisan miokardium merupakan lapisan tengah jantung, di mana dia tebal dan dia terdiri dari sel-sel otot jantung. Nah, yang ketiga ada lapisan endokardium. Endo yang berarti dalam, jadi lapisan endokardium merupakan lapisan bagian terdalam dari jantung, terdiri dari jaringan endotel. Kemudian kita juga harus mengetahui bagian-bagian yang ada di jantung. Jadi jantung memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada ruang. Ruang jantung ada 2, ada serambi dan juga bilik. Serambi yang berarti atrium, itu ada dextra dan juga sinistra, ada kanan dan juga kiri. Yang kemudian yang kedua ada ventricle atau bilik, itu ada dextra dan juga sinistra, ada kanan dan juga kiri. Jadi ruang di jantung ada atrium dan juga ventricle. Nah, kemudian bagian jantung yang kedua adalah katup. Jadi di jantung ada 2 katup utama yaitu katup anterioventrikular dan juga katup semilunar. Nah, di mana katup anterioventrikular ini merupakan katup yang membatasi antara antrium dan juga ventricle. Nah, jadi ada 2 katup, ada katup bicuspidalis
atau mitral, dan juga ada katup tricuspidalis, di mana katup bicuspidalis ini terletak di bagian sinistra. Dia membatasi antara atrium sinistra dan juga ventricle sinistra. Yang kemudian yang kedua ada katup tricuspidalis, ini membatasi bagian kanan atau bagian dextra. Dia membatasi antara atrium dextra dan juga ventricle dextra. Nah, kemudian ada lagi di seminular itu ada katup aorta dan juga katup pulmonal. Katup aorta ini membatasi antara ventricle sinistra dengan arteri aorta. Nah, yang kedua ada katup pulmonal, ini membatasi antara arteri pulmonal dengan ventricle dextra atau ventricle kanan. Nah, yang ketiga ada pembuluh darah. Jadi bagian jantung yang ketiga adalah pembuluh darah. Pembuluh darah di jantung itu ada 3, ada arteri, ada vena, dan juga ada kapiler. Di mana arteri merupakan pembuluh darah yang kaya akan oksigen dan dia akan dialirkan ke seluruh tubuh, di mana dia berwarna merah, dan ketika arteri tersebut terpotong, dia akan mengalirkan darah dengan memuncrat. Nah, perbedaannya dengan vena ada di sini. Yang kemudian vena merupakan pembuluh darah yang kaya akan karbon dioksida, di mana ini mengalirkan darah kembali ke jantung. Apabila vena putus, maka vena tersebut hanya akan meneteskan darah. Dia tidak akan memuncratkan darah. Dan yang terakhir ada kapiler, di mana kapiler ini merupakan cabang paling kecil dari vena dan juga arteri. Selanjutnya adalah fase-fase dari jantung. Jadi di jantung ada 2 fase. Yang pertama ada fase sistolik, yang kemudian ada fase diastolik. Fase sistolik ini merupakan saat jantung berkontraksi. Jadi atrium akan mengembang, kemudian ventricle akan menguncup karena atrium lagi menerima darah dan ventricle lagi memompa darah. Nah, yang kedua ada diastolik. Pada fase ini jantung adalah fase relaksasi atau fase rehat, di mana ketika fase ini atrium akan menguncup dan ventricle akan mengembang. Anatomi dari jantung dan pembuluh darah sudah selesai, maka kita akan lanjut ke fungsinya atau ke fisiologinya. Jadi, sistem kardiovaskuler itu ada 2 peredaran darah. Ada peredaran darah besar dan juga ada peredaran darah kecil. Yang peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung menuju ke paru-paru sampai dengan jantung lagi. Peredaran darah besar itu terjadi di jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mengenai peredaran darah manusia. Yang pertama, peredaran darah kecil. Ini dimulai dari ventricle dextra yang kemudian melalui katup pulmonal dia menuju arteri pulmonal. Dia akan dialirkan sampai dengan kapiler paru-paru yang kemudian dia akan kembali lagi melalui vena pulmonal, kemudian masuk melalui atrium sinistra, kemudian melalui katup bicuspidalis dia akan masuk ke ventricle sinistra. Itulah peredaran darah kecil manusia. Yang kemudian kita akan bahas melalui peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar manusia ini bermula dari ventricle sinistra yang kemudian dia melalui katup aorta, dia menuju ke arteri aorta. Nah, kemudian dia akan dialirkan menuju seluruh tubuh sampai dengan kapiler, yang kemudian dia akan kembali melalui vena cava superior, vena cava inferior, yang kemudian dia akan masuk ke atrium dextra, kemudian melalui katup tricuspidalis akan masuk ke ventricle dextra. Nah, itulah peredaran darah besar. Itu saja yang mau aku sampaikan, yang mau kita bahas mengenai anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye guys.